Jerman berencana merekrut tenaga kerja di sektor kesehatan akibat kekurangan perawat saat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia sendiri akan memfasilitasi para perawat dengan pelatihan bahasa untuk ke Jerman. Dinas Ketenagakerjaan Jerman mengungkapkan izin kesepakatan untuk menarik tenaga terampil untuk profesi yang mengalami kekurangan. Mengutip dari laman berita1.com, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan perawat yang dikirim ke Jerman akan mendapatkan upah yang baik dan kesempatan untuk pengembangan diri. Ya, terkait dengan hal ini tadi kami juga mencoba menghubungi kedutaan Jerman, tetapi katanya nanti akan diupdate kemudian. Namun kita akan mendalami hal ini dengan Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Iya. Oke, Pak Beni mungkin bisa diceritakan bagaimana detail dari kesepakatan Indonesia dan juga Jerman ini tentang tenaga kesehatan khusus yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Jerman? Ya, tanggal 16 Juli 2021 kami baru saja menandatangani perjanjian kerjasama ya, dalam hal penyediaan para pekerja di bidang ketenagakerjaan, ya itu di bidang kesehatan. Mereka akan menjadi asisten kesehatan. Nah, perjanjian itu kami tangani dengan Bundesagentur für Arbeit, yaitu Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman. Nah, sebelumnya telah ditandatangani MOU antara pemerintah Indonesia dengan Republik Federal Jerman. Indonesia diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan. Nah, setelah MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Ketenagakerjaan dengan pemerintah Republik Jerman pada tanggal 23 tanggal 29 Desember 2020, maka selanjutnya kami menandatangani PKS pada tanggal 16 Juli 2021. Oke. Hadir di acara itu Executive Board Member German Federal Employment Agency, ya Daniel Terzenpa. Kemudian hadir juga Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arif Apas Pogroseno. Kemudian Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Peter Skop, dan DCM KBRI di Berlin, ya Yul Edison, serta Konsul Jenderal RI di Frankfurt, ya Acep Sumantri, serta Konsul Jenderal RI di Hamburg, Adian Wicaksono. Jadi MOU sudah dilakukan antara pemerintah dan Republik Federal Jerman, kemudian PKS juga sudah kita tandatangani BP2MI dengan Badan Ketenagakerjaan Jerman, tinggal kita mempersiapkan ya terkait suplai para pekerja di bidang kesehatan tadi. Oke, terkait dengan suplai, artinya berapa nakes yang mereka butuhkan? Nah, untuk tahun 2021 kita mendapatkan kuota kurang lebih 150, kemudian 150. tahun 2022 nanti 250 dan 2023 350 tenaga kesehatan. Proses perekrutannya seperti apa, Pak? Tidak terlalu sulit ya, nanti kita akan bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Karena persyaratan yang diminta untuk PMI, tenaga kesehatan di Jerman, untuk kebutuhan rumah-rumah sakit di Jerman di pasca pandemi COVID, pertama berpendidikan D3, D4, kemudian S1. Kedua, memiliki surat tanda registrasi perawat yang masih aktif. Ya, ketiga, nanti mereka harus mengikuti pelatihan kurang lebih 7 sampai 9 bulan di Indonesia. Jadi pelatihan bahasa Jerman dan mereka harus menyelesaikan level B1. Di mana nanti modul instruktur ditanggung oleh pihak Jerman dan akomodasi ditanggung oleh CPMI. Nah, bahkan kami sedang membuat skema ya, seandainya nanti untuk akomodasi CPMI ditanggung oleh negara, oleh BP2MI. Dari proses tersebut dan juga pembekalan, artinya kapan kita mulai mengirimkan tenaga kesehatan ke Jerman, Pak Beni? Kita akan segera melakukan penjajakan ya perguruan-perguruan tinggi mana yang bisa menyiapkan suplai bagi tenaga kerja kesehatan tersebut, ya kemudian juga tentu perguruan tinggi yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh Jerman. Kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian kita siapkan, kemudian sekian jumlah yang diperlukan kita lakukan pelatihan bahasa Jerman, dan setelah itu jika sudah memenuhi kualifikasi level B1 bahasa Jerman, kita siap berangkatkan mereka ke Jerman. Ini pertama kali berarti kita kerjasama dengan Jerman ya? Pertama kali ya, Indonesia ini melakukan kerjasama dengan Jerman. Dan yang menarik Mbak, kerjasama dengan Jerman, pertama Jerman memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing. Tentu dalam hal ini juga di dalamnya tenaga kerja asing yang cukup baik ya. Dan kedua, standarisasi gaji yang bisa diterima oleh para tenaga kerja kita itu cukup tinggi. Ya, itu di antara 27 ya sampai 30 juta ya per bulan. Pak Beni bisa menjelaskan kenapa nakes Indonesia yang dipilih oleh Jerman?
Ya, karena dari berbagai catatan sebagaimana kerjasama-kerjasama kita dengan negara-negara lain. Jepang misalnya sampai sekarang kita masih menempatkan, 3 minggu lalu kita baru mengirim 271. Nah, Indonesia ini dikenal pekerjanya pertama ya ramah ya, kedua memiliki disiplin yang sangat tinggi termasuk attitude ya, kemudian juga bersih ya. Nah, inilah kelebihan para pekerja Indonesia. Dan kalau persaingan negara-negara yang selama ini menempatkan pekerja, kita masih kalah ya dengan Filipina dalam hal penguasaan bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi dalam hal lain kita lebih unggul dibandingkan negara-negara lain. Oke, nah tapi begini Pak Beni, lantas Ya. bagaimana dengan pengaturan untuk mengirimkan nakes supaya kebutuhan dalam negeri sendiri juga terpenuhi, tidak terganggu gitu loh Pak Ben? Ya, dipastikan kita juga tentu bekerja sama dengan kementerian lembaga yang ada di negara kita. Nah, ketika MOU ditandatangani antara Republik Federal Jerman dengan Kementerian Ketenagakerjaan, saya pastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah mampu melakukan analisa sebelumnya, ya, melihat seberapa besar demand dari negara-negara penempatan untuk tenaga kesehatan dan berapa besar kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk bekerja di dalam negeri. Saya yakinkan bahwa ini tentu tidak mengganggu ya. Oke, artinya meski kita mengirim SDM, sebenarnya kan kalau kita mengirim SDM nakes ini suatu kebanggaan juga karena tadi Anda menyebutkan bahwa kualitasnya kita itu ternyata oke, cuman minimnya mungkin di bahasa asingnya sedikit ya, Pak. Tapi ya, dan Jerman kan dikenal memiliki teknologi ya di bidang kesehatan yang sangat luar biasa dan tentu juga ini akan terjadi transfer knowledge ya. yang Bagi jelas pekerja kita ketika mereka nanti kembali setelah menyelesaikan kontrak bekerja di Jerman. Tapi yang jelas tadi disampaikan bahwa tidak akan mengganggu ketersediaan SDM yang juga melayani Pastikan, masyarakat ya. Indonesia gitu. Nah, Pak Beni tadi kan menyebutkan bahwa nakes kita selain Jerman akan mulai gitu ya. Tapi juga Jepang kita sudah. Apakah ada beberapa daftar negara lagi yang tengah membutuhkan pertolongan nakes dari dalam negeri? Ya, tidak hanya Jerman ya yang baru kita mulai setelah MOU antara Republik Federal Jerman dengan Indonesia, kemudian teksnya BP2MI dengan Badan Ketenagakerjaan, Jepang selama ini konsisten dan bahkan kebutuhan Jepang itu sangat tinggi untuk nurse dan care worker ya. Untuk 5 tahun 2019 sampai 2024 kuota Indonesia yang dibutuhkan Jepang itu kurang lebih 70.000. Dan karena memang situasi pandemi COVID sejak 2019 hingga tahun 2021 kita baru mampu menempatkan tenaga kesehatan kita untuk nurse dan kesehatan ya itu kurang dari 5.000. Nah, ini tantangan tersendiri sebetulnya dari kuota 30.000 yang dibutuhkan oleh Jepang ya untuk tenaga kesehatan dari Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya. Kita doakan nanti nakes yang berangkat juga tetap sehat selalu karena tadi Anda menyebutkan sudah ada perlindungan ya yang disediakan dari pihak Jerman. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Beni. Terima kasih Mbak, selamat malam ya. Selamat malam.